Sekolahnya di mana waktu itu? Sekolahnya SD SMP itu JJS. JJS. Itu Apa tuh JJS? Singkatan dari jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Oh iya, aku tahu itu kalau itu. Oh iya. Jalan-jalan terus. Nggak ada pelajaran PPKN nggak ada? Apa ya? Mereka bilangnya ya Jepang menjajah. Bukan menjajah kan? Mereka bilang terang itu menjajah. Aku lupa sih ya, karena aku nggak fokus ke pelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, Maido desu. Halo guys, jadi hari ini aku lagi di daerah Namba, di salah satu daerah pusatnya ya, kalau di Osaka ya, di Namba, di salah satu taman nih. Jadi aku hari ini mau bikin video sama temen aku, orang Jepang nih. Jadi dia sebenarnya blasteran. Dia sebenarnya blasteran Indonesia sama Jepang nih. Jadi teman aku ini namanya Bro Hiro. Jadi nanti aku bakalan langsung minta dia perkenalan diri. Jadi aku mau tanya-tanya tentang kehidupan dia sebelum dia datang ke Jepang. Jadi ketika dia di Indonesia nih sebagai blasteran Indonesia sama Jepang nih. Nah sebelum itu Bro Hiro kenalin diri dulu nih sama teman-teman penonton channel Mana Jepang nih. Oke. Ya. Halo semuanya, nama saya Hiro. Saya lahir di Jakarta dan di umur 19 saya datang ke Jepang untuk belajar musik. Kuliah ya? Kuliah musik. Oke. Nah, sekarang udah tahun ke-12 di Jepang. Wow. Ke-12, gila udah lama ya bro ya? Lumayan ya. Lumayan udah lama ya. Oke, terus langsung aja nih. Oke. Jadi kan Bro Hiro ini kan blasteran nih, Indonesia sama Jepang nih. Jadi yang Indonesia siapa, yang Jepang siapa nih? Yang Jepang itu bokap. Yang Jepang bokap. Oke. Yang Nyokap. Indonesia nyokap berarti ya? Iya. Oke. Terus itu ketemunya bokap sama nyokap di Jepang atau di Indonesia nih? Di Indonesia. Jadi waktu itu nyokap itu jadi asisten bokap gue. Oh gitu. Terus akhirnya jatuh cinta terus betul stay di Indonesia ya? Stay di Indonesia akhirnya sampai sekarang. Bro Hiro lahir ya? Iya. Oh sekarang berarti orang tua stay di Di Indonesia, di Jakarta. Jakarta. Sekarang Bro Hiro sendirian di sini ya, di Osaka ya? Sendiri doang. Nah kenapa mutusin buat tinggal di Osaka nih? Jadi waktu itu lulus SMA, bingung sih mau kemana gitu. Apa mau ke Jepang, apa mau lanjut kuliah di luar negeri yang lain gitu. Tapi ya kan warga negaranya Jepang gitu ya. Warga negara aku kan Jepang. Oh, oke. Jadi ya udah kenapa nggak Jepang aja gitu. Oh gitu. Kenapa bro milih warga negara Jepang nih? Kenapa nggak milih Indonesia nih? Sebenarnya sih apa ya, nggak, kesempatan untuk pilih itu emang nggak ada, kayak udah flow gitu aja gitu. Oh gitu. Berarti nggak milih? Nggak. Berarti emang udah ketika sadar ya udah paspornya paspor Jepang aja gitu ya? Jadi kan sistemnya itu sampai umur 19 itu tuh bisa punya dua warga negara. Tapi di umur 19 itu kan harus pilih salah satu ya. Iya. Jadi ya secara gimana ya, keluarga aku itu semua tuh disuruh nyokap harus jadi warga negara Jepang gitu. Dari kecil emang udah dibilangin gitu ya? Emang dibilangin gitu. Jadi yang warga negara Indonesia itu tuh nyokap doang. Oke. Nah, sekolahnya di mana waktu itu? Sekolahnya SD SMP itu JJS. JJS. Itu Apa tuh JJS? Singkatan dari jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore. Oh iya. Aku tahu itu kalau itu. Oh iya. Jalan-jalan terus. Enggak bercanda. Jakarta Japanese School. Oh. Jadi sekolah Jepang yang ada di Jakarta. Betul. Itu isinya orang Jepang semua, anak orang Jepang semua. Itu harus warga negara Jepang, nggak bisa selain warga negara Jepang itu masuk ke sekolah itu nggak bisa. Jadi mau dia half atau enggak, kalau dia warga negara Jepang dia bisa sekolah di situ. Bisa. Oh gitu. Berarti itu dari TK? Enggak, dari SD kelas 1. SD, SMP, SMA di situ? Enggak, sampai SMP doang. Sampai SMP ya. SMA-nya di mana? SMA-nya sempet masuk ke sekolah internasional yang di Jakarta, terus pernah ganti sekolah. Iya sih, jadi ada 2 sekolah ya yang aku masuk. Oh gitu. Nah, yang aku penasaran banget nih sama Bro Hiro. Jadi kan
gini guys, aku kan secara pribadi juga aku punya teman blasteran Jepang sama Indonesia itu cuman Bro Hiro aja. Jadi selama ini aku belum pernah punya temen yang blasteran Indonesia sama Jepang. Dan apalagi tadi aku udah cerita juga sama Bro Hiro kalau ya nanti kedepannya anak aku itu bakalan blasteran Indonesia sama Jepang sama kayak Bro Hiro. Nah jadi ada beberapa poin yang aku pengen tahu nih, yang mungkin juga bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang nonton channel Menabo Japan ya. Iya. Gitu. Semoga nggak mengecewakan ya. Iya bang. Semoga ya. Anaknya belum Enggak lahir. Enggak lah bro. Nah jadi yang aku pengen tahu itu bro tentang kehidupan sekolah nih. Oke. Kehidupan masa kecil ini kan di Indonesia nih. Di Indonesia Dari ya. SD, SMP, SMA ya. Waktu zaman sekolah nih, misalnya nih mau SD atau SMP, SMA nih, ada nggak bro merasa dikucilkan atau diasingkan atau ya dibully gitu loh dari teman-teman di sekitar ya sekolah kan orang Jepang semua tuh. Tapi kalau sekitar kehidupan bertetangga atau anak-anak, maksudnya anak-anak komplek gitu main kan ada lah ya anak-anak kecil gitu. Ada nggak bro? Ada sih. Sebenarnya gimana ya? Ini waktu kecil itu karena aku sekolah di sekolah Jepang, itu kan semua orang Jepang ya. Terus aku sebagai half itu ada apa ya? Ada satu kayak tembok di antara, kan yang half itu bukan aku doang ya. Selain aku ada beberapa. Ada tembok gitu antara anak half dengan anak yang 100% Jepang gitu. Nah ini aku baru tahu baru-baru ini sih ya. Kenapa ada tembok itu atau kayak mereka tuh kayak ngehindari kita gitu saat itu saat SD sih. Ternyata kata teman aku yang orang Jepang ini ya, cerita waktu dia datang ke sekolah itu dia dibilang sama orang tuanya untuk tidak main sama kita yang hal. Oh, berarti yang Bro Hiro merasa agak dikucilkan itu dari yang 100% Jepang ya? Iya. Bukan yang 100% Indonesia. Yang 100% Indonesia itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi punya temen nggak? Punya temen yang orang 100% lokal Indonesia, punya temen nggak? Ada. Di dekat rumah aku ada toko nasi Padang. Aku suka main sama anak di situ. Dan welcome aja. Maksudnya nggak ada mereka, oh kamu bukan orang Indonesia nih, kamu orang Nggak ada. Gitu. Malah mereka tuh sangat welcome dan aku juga senang sih. Terkecuali ada ya waktu aku SMA itu aku merasa kayak ya digituin oleh orang Indonesia gitu. Oh ada juga. Waktu SMA ya? Tapi benar-benar sedikit banget sih. Karena apa ya? Mungkin ada sejarah antar Jepang Indonesia juga kan. Aku ditanya, kamu orang Jepang gitu. Iya. Terus ya orang Indonesia itu sama saya agak gimana. Tapi gitu. cuman sebatas omongan aja ya, nggak yang sampai ke main fisik. Enggak ada bully yang kayak gitu nggak ada. Nah terus itu tadi untuk masalah pergaulan waktu zaman kecil ya di sekolah sama di kehidupan sehari-hari nih. Untuk pendidikan nih gimana nih bro? Jadi waktu sekolah itu kan Bro Hiro nih sekolahnya di Jakarta Japanese School ya. Iya. Itu yang dipelajarin apa tuh bro? Sama nggak kayak sekolah di Indonesia? Wah, kalau di JJS itu semua kurikulumnya itu dari Jepang. Kurikulum Jepang, berarti 100% Jepang. Jadi aku nggak pernah dapat pelajaran kurikulum sekolah Indonesia. Nggak ada pelajaran PPKN, nggak ada? Apa ya? Pertama kali saya denger tuh. Nggak bisa baca Pancasila, nggak hafal bro? Nggak hafal. Ini baru mau dihafalin dari sekarang. Baru mau dihafalin ya? Oh gitu. Oh iya, berarti sekolahnya juga pengantarnya itu bahasa Jepang? Bahasa Jepang, gurunya semua orang Jepang. Oh semuanya orang Jepang? Semua orang Jepang. Dan sehari-hari juga pakai bahasa Jepang semua ngomongnya? Pakai bahasa Jepang. Terkecuali yang kelompok half ini ya. Ya. Iya, kalau kita sih ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Oh pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Dan makan di sekolahnya itu modelnya kantin kayak di Jepang kayak kyosoku gitu? Enggak, kalau kita bento. Oh bento? Iya. Itu bento ada yang nyediain atau bawa sendiri-sendiri atau bawa gimana? sendiri-sendiri masing-masing, iya. Oh gitu. Jadi suka tukeran bento. Misalnya kita bosan nih, setiap hari makanan nyokap melulu bosan gitu. Tukeran dong gitu. Berarti beda banget kayak sekolah di Indonesia ya? Nah, saya nggak tahu malah sekolah Indonesia itu kayak gimana. Oh, nggak tahu malah. Berarti nggak pernah ngerasain makan di kantin sekolah Indonesia gitu, nggak pernah ya? Wah, nggak pernah. Makan somai keliling gitu yang abang-abang yang ngetok-ngetok itu nggak pernah ya bro ya? Oh, kalau di rumah sih ya. Oh, di rumah. Pernah. Oh, iya. Kalau di sekolah nggak ya? Kalau di sekolah nggak pernah. Paling ya nunggu kalau lewat komplek aja gitu ya, komplek rumah gitu ya. Gitu aja. Oh gitu. Oke. Iya. Berarti pelajarannya juga mata pelajarannya semuanya mata pelajaran Jepang ya? Mata pelajaran Jepang. Kayaknya sih semua sama aja sih, kayak sejarah. Sejarah?
Sejarah Indonesia ada nggak pelajaran bahasa? Nah, sejarah Indonesia enggak. Sejarahnya Jepang. Sejarah Jepang dan dunia doang. Nah, tadi nih bahas yang tentang zaman SMA-nya Bro Hiro nih. Di sekolahnya Bro Hiro ada nggak diajarin tentang sejarah kalau Jepang itu pernah menjajah Indonesia? Kalau itu sih ada. Ada. Mereka bilangnya gimana senseinya? Atau di bukunya itu tertulisnya gimana? Mereka bilangnya ya Jepang menjajah. Bukan menjajah kan? Mereka bilang terus terang itu menjajah. Aku lupa sih ya, karena aku nggak fokus ke pelajaran ya. Bolos pasti itu bolos ya. Iya, maksudnya nggak fokus gitu. Tapi seingat aku sih kayaknya dibilang deh setelah Belanda Jepang masuk gitu. Nggak sampai nggak diajarin kayak Jepang telah menolong Indonesia gitu sih enggak ya? Enggak, itu Jepang itu sangat netral. Tapi kan kalau istilah kerennya dulu kan kalau kita belajar sejarah sebelum waktu pas perang dunia kedua ya sebelum perang dunia kedua itu kan Jepang bilangnya Jepang adalah cahaya Asia kan. Dan mereka akan menyinari Asia Pasifik dengan kekuatan Jepang. Dengan Panasonic gitu. Bukan ya? Panasonic Toshiba ya. Iya bisa mungkin itu ya. Enggak sih, nggak pernah diajarin kayak gitu. Cuma emang ada beberapa video yang kita dikasih lihat ya. Jadi emang Jepang itu sebenarnya guru ini harus netral. Jadi nggak boleh memihak satu pihak gitu. Jadi cara mereka itu kita dikasih lihat video. Ada video namanya Merdeka, itu film tentang ya itu Jepang Indonesia sih saat itu. Tapi aku juga lupa isinya kayak gimana karena aku nggak fokus. Nah sekarang tentang kehidupan sehari-hari Bro Hiro nih sebagai blasteran Indonesia sama Jepang nih. Ketika sampai umur 19 tahun kan tinggalnya di Indonesia nih. Yeah. Terus sekarang di Jepang udah tahun ke-12. Tahun ke-12. Menurut Bro Hiro pribadi lebih enakan tinggal di Indonesia atau di Jepang? Wah, itu sebenarnya susah ya. Tapi karena orang tua ada di Indonesia, jadi ya yang pasti nggak akan selamanya di Jepang gitu pikirannya. Oh gitu. Iya. Ada lah rasa kangen Indonesia itu ada ya? Ada. Pengennya sih bolak-balik setengah-setengah ya. Menurut Bro Hiro tuh yang paling bagus lah, yang paling ngangenin, yang paling berkesan di Indonesia itu apanya? Kalau kayak macetnya kan nggak banget tuh. Nggak banget kan sih. kita iya. mau ngindarin macet ya enakan di Jepang gitu kan. Iya. Tapi yang bikin kangen apa tuh? Kehangatan orangnya kali ya. Yang aku nggak bisa rasa di Jepang gitu. Semuanya dingin ya di sini ya. Semuanya iya ya. Naik sepeda terus jatuh gitu nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin. Aku susah hidup juga nggak ada yang nolongin. Bukan gitu ya. Kalau di Indonesia ada yang nolongin. Kalau di Indonesia nggak ada juga ya. Iya ya, tapi memang benar bro. Benar. Aku juga ngerasa ya walaupun belum selama Bro Hiro ya di Jepang ya, tapi aku juga ngerasa kalau memang tetap kita di Indonesia itu orangnya tuh lebih ramah ya, lebih friendly, terus ramah. juga lebih gimana ya kayak lebih care gitu loh. Iya. Sama teman, sama tetangga, sama saudara gitu loh. Nah kalau dari Jepangnya apa nih Bro? Yang menurut Bro Hiro tuh ya ini yang bikin enak di Jepang gitu. Ya mungkin ini sih semua orang sama ya, teratur. Semuanya teratur. Jadi nggak ada stres nggak teraturnya gitu loh. Bersih juga kan. Benar. Banyak yang bilang di Jepang enak, pemasukan tinggi gitu kan, berapa kali lipatnya Indonesia. Tapi kan pengeluaran juga tinggi gitu. Benar. Jadi sebenarnya sih nggak begitu ada meritnya ya. Benar. Bagi aku ya. Ada nggak ngerasa diskriminasi selama Bro Hiro tinggal di lingkungan orang-orang Jepang? Yang aku rasa itu semakin kesini semakin malah hal kayak aku itu dihargai. Oh iya. Iya, karena 12 tahun lalu aku ke Jepang, diskriminasi sih nggak ada. Cuma orang tuh kayak, oh kamu half Jepang Indonesia, sekedar gitu. Kalau sekarang tuh kayak, oh kamu half gitu. Terus diajak makan lah, diajak apalah gitu. Jadi makin banyak yang kayak gitu. Mungkin karena mereka jadi lebih terbuka ya sama dunia internasional gitu, sama iya, orang asing gitu ya? Kayaknya sih gitu. Soalnya kalau nonton TV juga talent-talent yang half itu semakin banyak kan. Dulu kan nggak ada. Tapi emang dari nama kan Bro Hiro kan namanya nama Jepang banget nih. Siapa bro nama panjangnya bro? Hironori Kitaoka. Hironori Kitaoka ya? Oh, kok baru denger ya itu yang Hiro. Baru denger? Taunya Hiro aja bro. Kan kita kenalannya di game. Taunya Hiro bener ya. Taunya Hiro Kitaoka aja tuh dari Facebookan ya. Oh dari Facebook. Jadi ya guys, aku sebenarnya kenal sama Bro Hiro ini dari game sebenarnya, game dari online. Game online. Jadi dan kebetulan tahu kalau Bro Hiro itu blasteran sama Jepang dan dia tinggal di sini di Osaka ya. Iya. Akhirnya kita ya udah sama-sama di Osaka ketemuan yuk gitu akhirnya ya. Akhirnya ketemuan deh dan jadi teman di dunia nyata. Jadi nggak cuma di game aja gitu. Dan jadi kan nama Jepang aja, Jepang banget nih bro. Iya. Kalau
ibaratnya Bro Hiro nggak bilang kalau blasteran, orang tahu nggak? Orang Jepang tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Mereka pikirnya aku itu orang Okinawa. Oh. Karena mukanya agak apa ya, kental dikit. Iya ya. Kalau dibandingin yang pure Jepang ya. Iya. Tapi orang Indonesia pun nggak tahu loh aku Orang Jepang. orang Jepang. Ya emang samar-samar sih bro, makanya. Aku kayaknya cocok jadi spy kali. Samar, iya. Jadi bunglon kayaknya bro. Jadi bisa mirip apa aja gitu ya. Bisa mirip apa Di Indonesia aja. juga kayak orang Indonesia ya, di Jepang juga kayak orang Jepang gitu ya. Iya. Thank you banget nih Bro Hiro tadi Sama-sama, udah Bro. tanya. Jadi gini guys, jadi intinya di video ini aku mau kasih tahu ke kalian itu. Jadi kan yang mau aku tekanin itu tentang diskriminasi nih. Jadi tanya-tanya sama Bro Hiro tentang Bro Hiro sebagai half Indonesia sama Jepang itu ketika di Indonesia kayak gimana, terus Jepang juga gimana. Jadi ya intinya gini aja kalau menurut aku guys. Jadi kita janganlah menganggap remeh orang lain hanya karena dia berbeda secara fisik dengan kita. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Iya, Jadi ya betul. kita saling menghargai aja satu sama lain, saling menghormati dan berteman itu sama siapa aja. Jadi nggak usah pilih-pilih ya. Nggak usah. Pilih-pilih teman. Jadi ya selama kita ramah sama orang, ya insya Allah nanti orang juga bakalan ramah sama kita, bakalan Iya. baik juga gitu ya Bro Hiro ya. Betul, betul. Jadi ya itu aja sih untuk video kali ini. Mungkin terima kasih banget buat Bro Hiro yang Wah. udah mau ditanya macam-macam. Jadi nanti ya mudah-mudahan nanti bisa jadi konten yang bermanfaat lah buat Wah, teman-teman yang semoga. mau menambah Jepang ya. Oke, Iya. thank you banget yang udah nonton ya. Jangan lupa like, terus juga share, terus juga subscribe ya. Subscribe. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Bye bye. Bye-bye.